Kembali di berita utama, saudara, lonjakan kasus COVID membuat harga jual oksigen melonjak tajam. Komisi Pengawasan Persaingan Usaha KPPU menemukan harga oksigen naik hingga 900% di sejumlah marketplace. Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU menemukan kenaikan harga oksigen portable dan oksigen tabung di DKI Jakarta terjadi sejak pertengahan Juni karena lonjakan kasus corona. Kenaikan harga oksigen mulai dari 16 sampai 900%. Selain naiknya harga oksigen, KPPU juga menemukan terjadi kelangkaan oksigen di sejumlah wilayah. Selain oksigen, hasil survei KPPU menemukan harga obat-obatan terapi COVID-19 juga melambung tinggi di sejumlah daerah, melampaui batas harga eceran tertinggi HET. Ya, dalam situasi krisis, harga oksigen naik ugal-ugalan. Apa sanksi bagi para pemain harga oksigen? Kita tanyakan kepada Wakil Ketua KPPU Guntur S. Saragih. Selamat malam, Pak Guntur. Selamat malam, Mbak Sister. Sehat-sehat selalu ya, Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Cuman gini, ini kita lihat datanya kurang mengenakan ya. Ada orang mainin harga lah, kita sebutkan oksigen naik sampai 900%. Kok bisa begitu? Indikasi pelanggarannya seperti apa? Baik, begini ya. Jadi kenaikan harga itu salah satu indikasi. Tapi kami berangkat dari penegakan hukum. Ini menjadi modal kami untuk masuk proses penegakan hukum. Jadi memang harga yang tinggi tidak serta-merta juga itu ada pelanggaran. Jadi, namun memang harga yang tinggi juga itu mencerminkan pasar tidak efisien atau ada hambatan masuk di pasar kah, atau ada pelanggaran itu sendiri di pasar. Jadi kami per hari Rabu kemarin sudah memutuskan ini masuk penegakan hukum. Jadi indikasi harga yang tinggi di berbagai wilayah Indonesia dari Sumatera Utara sampai ke Makassar, kami melakukan survei untuk seluruh kanwil di wilayah kerja kami menunjukkan hal tersebut. Karenanya kami masuk penegakan hukum dan ini memang bisa masuk dalam kemungkinan ya potensi pelanggaran di bidang persaingan usaha. Oke, ada potensi pelanggaran usaha di sana, curang gitu. Lantas, Pak, setelah diinvestigasi, siapa yang memainkan harga di sini? Tingkat produsen atau distributor? Ya, investigasi masih berjalan. Jadi per hari Rabu surat penugasan kami untuk investigator kami sudah kami berikan. Jadi memang sampai saat ini masih proses dan saya belum bisa sampaikan hasilnya. Jadi memang investigator kami masih bekerja. Sampai kapan mungkin targetnya, Pak, biasanya selesai? Tentunya sampai memang bisa ditemukan dari proses ini ya, alat bukti untuk kemudian bisa masuk nanti di tahap selanjutnya pemberkasan sampai pada persidangan dan putusan. Tapi kalau untuk temuan sementaranya kira-kira seperti apa? Ya memang disparitas harga tinggi ya. Kita menggunakan acuan dari Kementerian Kesehatan ya soal harga eceran tertinggi ya. Jadi memang kita mendasarkan pada itu dan siogianya memang itu dianggap nilai pasar ya, nilai yang wajar. Jadi indikasi tersebutlah yang menjadi pintu masuk kita untuk masuk kepada penegakan hukum untuk menemukan ada tidaknya pelanggaran persaingan. Oke, lantas kalau nanti sudah lengkap proses investigasi, apa hukuman bagi para pemain harga? Sanksi denda berapa? Ya, denda adalah salah satu sanksi ya yang diberikan dalam undang-undang dan berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah merevisi sebagian dari undang-undang kami di Undang-Undang 5/1999, itu maksimum denda itu bisa 10% dari penjualan dari pasar bersangkutan yang dimana dia melakukan pelanggaran atau 50% dari profitnya. Jadi untuk ukuran saat ini pelaku usaha jangan main-main karena pasca Undang-Undang Cipta Kerja setiap pelanggaran persaingan usaha nilai sanksi dendanya bisa sangat besar. Dahulu sebelum Undang-Undang Cipta Kerja refernya kepada Undang-Undang 5 itu maksimum 25 miliar. Ini dengan besaran yang sudah direvisi di Undang-Undang Cipta Kerja maka dendanya bisa sangat besar dan terlebih selain itu juga persoalan tidak hanya didenda tentunya ini juga membuat hal yang kurang baik bagi pelaku usaha manapun di mana dia berurusan dengan lembaga pengawas persaingan. Survei yang dilakukan itu berdasarkan inisiatif dari KPPU atau berdasarkan laporan masyarakat, Pak? Ya, ini inisiatif dari kita. Jadi memang kita melihat ada gejala harga yang begitu mahal. Jadi 3 hari yang lalu kita sudah perintahkan seluruh perwakilan kami di 7 wilayah dari Sumatera sampai Makassar dan hasilnya seperti yang sudah saya sampaikan di hari Rabu kemarin, ada beberapa wilayah dan untuk beberapa jenis obat dan tabung itu memang menunjukkan harga yang sangat tinggi dibanding harga eceran.
Oke. dari aturan yang dibuat di Kemenkes. Oke, Pak Saragih, ini selain harga oksigen, harga obat-obatan juga naiknya nggak karuan gitu kan. Nah ini di online juga demikian, di offline juga demikian. Nah eh, ini bagaimana ceritanya? Apakah KPPU kebobolan? Karena kalau kita lihat di tahun lalu ketika COVID-19 terkonfirmasi di Indonesia Pak, itu harga masker sampai harga APD juga naik signifikan. Kenapa KPPU tidak mengantisipasi itu? Baik, begini, kita sebagai lembaga kuasi yudikatif ya, jadi memang dalam hal ini kejadian terutama ini PPKM mikro ya, Ya, jadi darurat ya, PPKM darurat, memang harus bisa dilihat ada kebutuhan yang begitu tinggi. oke. Jadi itu memang satu potensi adanya kemungkinan pelaku usaha mau melakukan pelanggaran, ada opportunity di situ. Jadi kita tahu baru beberapa hari berjalan dan kita lihat harganya. Jadi ini memang tidak serta-merta saja, ada faktor eksternal juga, faktor tingginya permintaan dan apakah tingginya permintaan kemudian dieksploitasi oleh pelaku usaha untuk mendapatkan keuntungan yang eksesif, itu di situ domain dari KPPU. Masih akan didalami lagi. Tentunya. Tetapi temuan sejauh ini karena tadi kita mengingat soal harga oksigen tadi kan di situ diindikasikan bahwa permainan harga yang dominan di sana, bukan lagi soal supply and demand. Tentunya kami bisa menyimpulkan itu setelah proses penyelidikan ya. Jadi saya tentunya sebagai lembaga penegak hukum kita tidak berangkat dari pandangan, termasuk saya sebagai pimpinan di KPPU, tapi tentunya kami di komisioner di KPPU akan menilainya berdasarkan proses penegakan hukum, alat bukti, nanti akan kami tentukan untuk tahap berikutnya. Oke, lantas apa konsekuensinya kalau ini memang soal permainan harga, Pak? Itu tadi tentunya Sama akan ya? bisa masuk dalam ranah penegakan hukum di kami. Gitu. Jadi itu bagi pelaku usaha sebenarnya bukan hanya sanksi rupiah ya tentunya ya. Tapi? Di berbagai negara itu sanksi pelanggaran persaingan itu bisa menjadi sanksi sosial dan sanksi moral yang begitu menampar bagi pelaku usaha yang terkena. Oke, tapi kalau misalnya nanti tidak terbukti adanya permainan harga tetapi murni karena supply and demand, itu gimana? Ya tentunya tidak bisa kita lanjutkan sebagai proses penegakan hukum, kita berangkat dari alat bukti. Oke, Pak, ini kalau kita lihat fenomena sekarang ini, angka COVID juga terus naik. Artinya kan mungkin akan ada celah-celah kembali terjadi ya, permainan harga dan lain segala macamnya. Nah, sejauh ini apakah nanti KPPU menunggu laporan masyarakat dulu atau akan menindak langsung ke lapangan? Karena kemarin Pak YLKI mengatakan bahwa KPPU kurang cepat bergeraknya, Pak Saragih. Ya, ukurannya tentunya itu persepsi masing-masing ya, cepat atau tidak. Yang pasti kita pastikan 3 hari yang lalu kita sudah bergerak dan per Rabu ini kita sudah memutuskan ini untuk masuk penegakan dan kita tunggulah hasilnya. Dan kita berharap juga untuk ini kita tidak dari laporan. Jadi ini inisiatif dari KPPU. Oke. Namun demikian kita berharap melalui media Kompas TV, silakan masyarakat membantu KPPU jika memang ada informasi atau alat bukti fakta yang menunjukkan adanya pelanggaran persaingan, silakan sampaikan kepada KPPU. Ya, situasi yang seperti ini memang harus gerak cepat ya Pak, dan kami menunggu nanti bagaimana hasilnya. Semoga tentunya. Ya, semoga tidak ada pemain-pemain bagi kami nakal. prioritas, bagi kami penanganan perkara ini prioritas walaupun kondisi kedaruratan ya, keterbatasan, kami memprioritaskan untuk penanganan ini terkait dengan alat obat-obatan dan alat kesehatan di COVID karena ini urusan kemanusiaan, urusan bangsa Indonesia. Ya, benar sekali. Kita berharap jangan ada yang mengambil kesempatan dalam kesempitan dalam kondisi kita yang hari ini darurat. Ya, harusnya gotong royong bukan malah nyusahin ya. Dukungannya, silakan memberikan informasi, laporan dan segalanya tentang pelanggaran dan kita akan siap bahu-membahu untuk bisa mewujudkan tidak adanya pelanggaran ataupun kalaupun ada pelanggaran kita melakukan penindakan demi upaya kita keluar dari pandemi COVID-19. Baik, terima kasih Pak telah bergabung di Berita Utama. Kami tunggu nanti bagaimana hasilnya. Sekali lagi selamat malam, sehat-sehat selalu.